Sambil membawa buket bunga berukuran besar dan tetap memakai pasmina birunya, Sheila kemudian bersimpuh di sisi makam sang suami tercinta untuk melafazkan doa-doa. Sekarang udah ada berkeluarga, alhamdulillah kebantu juga gitu. Kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang. Kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan. Duka sepertinya tak kunjung mereda. Orang-orang terdekat Vidi Aldiano masih terus berdatangan ke makam untuk berziarah. Memasuki hari kelima meninggalnya Vidi Aldiano, sang istri tercinta Sheila Dara yang didampingi keluarganya terlihat berziarah ke makam almarhum suami tercinta. Sambil membawa buket bunga berukuran besar dan tetap memakai pasmina birunya, Sheila kemudian bersimpuh di sisi makam sang suami tercinta untuk melafazkan doa-doa. Sheila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Teman-teman Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Istrinya juga sangat setia, alhamdulillah saya punya menantu baik sekali dan adik-adik Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka juga mendampingi Sheila. Tidak hanya Sheila Dara, penyanyi senior Titi DJ juga berziarah ke makam kemarin. Terlihat lama bersimpuh dan berdoa, Titi DJ menahan kesedihannya di sisi makam. Sedih lah ya. Semua orang juga pasti merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan gitu kan. Yang pasti banyak kenangan manis sama Vidi, sama seperti teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang yang bahkan tidak mengenal almarhum juga sama. Orangnya sangat-sangat humble, sangat perhatian. Dalam keadaan sakit pun masih minta maaf. Jadi maksud gini, sorry ya aku sakit lah. Ya nggak usah minta maaf, jangan minta maaf. Aku bilang gitu kan. Selain masih banyak yang berziarah termasuk sang istri Sheila Dara kemarin, kisah di balik perjalanan karirnya yang panjang serta perjuangannya melawan kanker ginjal yang diidapnya, almarhum Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok pekerja keras yang berhasil mewujudkan berbagai impian dalam hidupnya. Ya, salah satunya adalah rumah mewah 3 lantai di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang sayangnya justru menjadi rumah duka saat ia meninggal dunia Sabtu lalu. Welcome, Sobat Onlineku di rumahnya Vidi Aldiano. Yes. Kita bakal ngulik-ngulik rumah lo. Ya, sebenarnya rumah gue cuma gini aja sih. It's more of lebih ke bachelor pad dibandingkan rumah gitu loh. Saya nggak mau cerita yang aneh-aneh, tapi intinya ya Vidi tegar sekali dan sangat kuat untuk mungkin kalau kita ini udah nyerah sejak awal. Apa ya, benar-benar bisa melihat terakhir kalinya Vidi Aldiano, mamahnya mengizinkan saya sama Arman diizinkan untuk melihat wajahnya terakhir kali. Dibukakan sama ibunya kain penghalangnya dan beliau bilang, boleh ya Vidi, mama mau berbagi kebahagiaan sama Teh Dewi sama Kang Arman. Izin Bu dibuka, terus kita lihat, Masya Allah pokoknya ganteng banget. Ganteng banget, tersenyum, ganteng. Saya pikir ya harus ikhlas lah kita semua gitu dengan kepergian Vidi karena sekarang alhamdulillah dia udah bahagia, udah nggak merasa sakit lagi. Vidi di sana udah senang-senang.
Berdiri di atas tanah kurang lebih 130 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 300 sampai 400 meter persegi, dapur yang berada di areal belakang lantai 1 ternyata menjadi jantung dan juga area favorit Vidi. My kitchen di sini, dimana all the magic has happened. Kan gue pindah tuh selama masa pandemi sebenarnya. Gue pertama kali pindah tuh pandemi. Karena ruangan gue tuh sebenarnya gak gede-gede banget. Kayak kita pikirkan gimana caranya biar bisa dapat island dan meja makan. Bangunannya sih kayak sekitar 300-400 kali ya. Soalnya kayak 3 lantai kan, terus rooftop kan. Gitu. Kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan meskipun keanehan aku lah, pemikiran aku yang kadang-kadang random gitu ya. Dan mungkin kesulitan aku di saat dia juga lagi sulit gitu. Tapi dia nggak pernah menunjukkan itu sama teman-temannya. Untuk kamar tidur utama yang berada di lantai 2, Vidi sengaja membuat langit-langit kamar yang sangat tinggi untuk memberikan kesan luas. Kamar dengan nuansa hangat ini dilengkapi dengan gorden otomatis yang bisa diatur lewat remote. Silakan datang ke kamarku. I think salah satu alasan kenapa mau beli rumah ini yang bikin gue pingin langsung ya kayak rumahnya ini deh. Karena kamarnya ceilingnya tinggi banget menurut gue, dan gue kan anaknya dari sananya udah emang tinggi. dari sana kayak gitu. Jadi apa? automatic curtains-nya. Otomatis. Gimana tuh Vidi? Iya. Kita punya. Ini walk-in closetku. Kamu seharusnya memilih tirai Nomor 1. Iya. Menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang. Salah satu area yang juga mencuri perhatian dari rumah mewah Vidi adalah kamar mandinya yang bergaya futuristik dengan bathtub yang dipilih secara khusus agar pas dengan ukuran tubuhnya. Masih di lantai 2, terdapat pula ruang kantor sekaligus tempat Vidi menyimpan berbagai karya seni dari seniman lokal yang dikaguminya. Para mandinya futuristik. Lu Tony Stark sih. Jadi saya tuh nyari bathtub itu bener-bener cari yang gue tuh sampai kayak harus di dalamnya dulu. Gue nyobain ke showroom bathtub tuh gue harus kayak bener-bener gue nyobain kaki gue mantap atau enggak. Karena susah banget, banyak bathtub yang kayak bulat atau apa tuh, tapi kaki gue agak enak, gue nggak suka. Ini sebenarnya ruangan kantorku di mana semua konten-konten YouTube gue kebanyakan di sini. Kalau gue ngezoom, gue nggak ngerasa happy sama sekali. Padahal itu yang gue pikir harta dunia itu yang bikin gue happy. Ternyata nggak bisa, nggak sama sekali nggak ada happiness dalam hidup gue. Dan akhirnya dikasih cobaan itu makin runtuh dong hidup gue. Semua yang gue pikir gue harus kejar rasanya nggak ada gunanya. Punya uang sekian, punya properti sekian, punya harta sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas ya. Almarhum diberikan tempat yang terindah ya. Aku berharap semoga Tuhan kasih kekuatan untuk semua keluarga, untuk mamanya Vidi, papanya, Sheila, adik-adiknya Vidi. Meninggalkan kisah haru dari peninggalan almarhum Vidi Aldiano, di sisi lain ada Rizky 2R yang punya cerita berbeda di bulan suci Ramadan tahun ini. Saat artis lain sibuk mencari tiket mudik, pedangdut kembar Rizky 2R justru memilih untuk tetap bertahan di kediamannya di Tangerang. Karena semua asisten rumah tangga sudah pulang ke kampung halaman, ia pun harus terjun bersih-bersih sendiri. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, Rizky 2R memperlihatkan aksi cekatannya saat membersihkan setiap sudut rumah. Tidak ada kesan gengsi atau manja, ia terlihat sangat lihai menyapu hingga mengepel lantai sendirian. Menariknya, rahasia di balik ketangkasannya adalah masa lalunya yang pernah hidup prihatin ketika ngekos. Halo pemirsa Silet, alhamdulillah hari ini Ki bersih-bersih karena memang sebentar lagi lebaran. Jadi kebetulan lebarannya nggak pulang kampung, nggak pulang ke Lembang, nggak pulang ke Medan juga.
Ya gitu. Jadi sama istri itu di rumah. Jadi sekarang kita bersih-bersih dulu di depan. Biasa nih di sini nih nggak pernah rapi karena memang di sini perbengkelan. Ini kita beresin di ruang tamu lagi dulu ya. Jadi ruang ini ya dari depan udah. Sekarang memang kita kan juga ngekos juga kan dulu kan sebelum pas kompetisi itu kan ngekos tuh. Sekarang udah ada berkeluarga, alhamdulillah kebantu juga gitu. Lelah menyapu dan mengepel ternyata tak membuat semangat Rizky 2R padam. Seolah ingin membuktikan dirinya adalah lelaki serba bisa, sang pedangdut langsung tancap gas menuju dapur. Ia terlihat asik menggoreng bakwan dan tempe. Dengan tangan yang terlihat sudah biasa bermain adonan, Rizky meracik sendiri gorengan favoritnya tersebut. Tapi benarkah terselip kesedihan karena tak bisa mudik lebaran kali ini? Oke teman-teman, biasa rutinitas ya kalau bulan Ramadan itu alhamdulillah kita masak gorengan untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sini ya, terutama. Udah gitu kita lebihin sedikit masaknya untuk berbagi di masjid. Nah, jadi biasa sama Sanin juga nih. Berdua satu yang ngeracik gitu. Ini tempe, ada bakwan juga nanti. Ini bakwannya. Jadi banyak sih dibuat adonannya. Karena memang untuk dibagi ke masjid juga gitu. Dan kita juga tahun ini nggak pulang. Udah gitu juga tiket kan mahal banget bang, sampai 8 jutaan gitu. Jadi ya mending nggak usah pulang lah, mending uangnya aja lah sana karena memang banyak banget anak-anak ponakan. Makasih banyak ya sudah ngikutin kegiatan Iki bersih-bersih rumah tadi di depan, di ruang tamu juga. Di dapur juga tadi masak buat berbagi sedikit rezeki ke masjid. Makasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatan kita bilang. Makasih ya. Makasih ya. Iya.